Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu banyak mata yang akan terpukau karena kehebatanmu. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Six of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Three of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Death. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Death. Nah, ini tergambar ya, bahwa setelah ada akhir, setelah ada ending dari setiap kesusahan, dari setiap kesulitan, dari setiap permasalahan-permasalahan yang kamu temui selama ini, dan akhirnya semua berubah menjadi sebuah kesempatan. Ada keberlimpahan di sini. Kamu akan dapatkan rezeki-rezeki yang baik, bahkan berlimpah. Bisa dalam bentuk materi, dalam bentuk hubungan yang positif, ataupun dalam bentuk komunikasi-komunikasi yang berkualitas, sehingga mendatangkan peluang-peluang baik, ataupun dalam bentuk kebahagiaan, rasa nyaman yang kamu rasakan antara kamu dan keluarga, antara kamu dan orang tercinta, ataupun antara kamu dan lingkungan-lingkungan orang yang ada di sekitarmu. Ya, karena kartu ini menggambarkan akhir, in the end. Kamu mampu selesaikan, tuntaskan masa-masa sulitmu, masa-masa kelammu. Karena ini juga menggambarkan setelah ada yang berakhir, berarti kamu memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dengan hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Dan kamu akan benar-benar terkaget-kaget, benar-benar takjub, bahkan speechless atas apa yang kamu temui sebentar lagi. Karena ini akan benar-benar mampu mengangkat kehidupanmu, mengangkat derajat orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih mapan, lebih sejahtera, bahkan lebih bahagia daripada sebelumnya. Dikarenakan kamu benar-benar mampu selalu menjadi pribadi yang baik selama ini. Selalu melakukan kegiatanmu dengan sepenuh hati. Selalu mengemban tanggung jawab dengan sangat baik. Kamu gak pernah berkhianat. Gak pernah sekalipun ingin berbohong, memanipulasi. Dan kamu selalu ingin memberikan yang terbaik pada setiap apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Walaupun selama ini kehidupanmu belum banyak kemajuan. Walaupun rezeki yang kamu dapatkan masih bisa dikatakan minim, tetapi kamu tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik. Kamu tidak patah semangat, tetap berjalan pada jalur yang tepat. Walaupun di tengah perjalanan kemarin, kamu sempat dipandang remeh, dianggap negatif, suka cari muka, suka angkat telur. Tetapi kamu gak hiraukan karena kamu tahu nih, kamu berjalan di jalur yang benar.
Biar orang mau berkata apa, yang penting kita lakukan yang terbaik dan hasilnya kita persembahkan untuk orang tercinta. Dan kamu selalu ingin memaklumi sikap, perbuatan, pandangan orang-orang yang negatif selama ini terhadap dirimu. Karena kamu tahu dan percaya mereka melakukan itu mungkin karena situasi dan keadaan tertentu yang sedang mereka alami. Entah mereka takut tersaingi, takut kamu melampaui mereka, ataupun memang dasar mereka yang toksik. Tetapi kamu gak hiraukan, kamu coba memaklumi, bahkan kamu sudah maafkan. Nah, inilah mungkin yang membuat kamu banyak mendapati keberkahan nantinya. Banyak mendapatkan jalan-jalan yang semakin terbuka lebar untuk kamu benar-benar bisa memaksimalkan keadaan dan akan benar-benar mendapatkan keberlimpahan. Mendapatkan rezeki-rezeki yang baik di dalam kehidupanmu nantinya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, benar kan? Jadi berangkat dari kekalahan, berangkat dari situasi yang tidak baik-baik saja, berangkat dari tekanan demi tekanan, permasalahan demi permasalahan, kamu akhirnya menjadi pribadi yang semakin tangguh, yang semakin kuat, yang semakin tegar, bahkan semakin matang dan bijaksana di dalam melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif. Kamu tahu nih, ya, kekalahanmu, kesulitan-kesulitanmu, keadaan yang tidak baik-baik saja, kamu tahu ini tidak akan selamanya. Jika kita benar-benar memiliki keinginan, memiliki keyakinan, selalu mencoba, selalu berjuang lakukan yang terbaik, maka benar saja kamu segera keluar dari situasi yang tidak baik-baik saja ini. Akhirnya kekalahan ini, kesulitan ini, permasalahan demi permasalahan yang kamu hadapi inilah yang akhirnya mentransformasi dirimu menjadi pribadi yang lebih berkualitas, yang lebih berpandangan positif dan terbuka, serta menjadi pribadi yang selalu ingin hadir di setiap kesulitan, kesusahan, ketidakmampuan orang-orang yang ada di sekitarmu karena kamu ingin selalu berbagi hal-hal baik. Nah, inilah mungkin yang membuat kenapa kamu akan terkaget-kaget nantinya, akan speechless nantinya di depan perjalananmu dengan hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Yaitu kesuksesan, keberhasilan, nyamannya orang-orang dengan dirimu, lingkungan, teman, sahabat yang sehat, yang berkualitas, saling support, saling menghargai, bahkan kebahagiaan yang bisa kamu kembali persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan hati, perasaan, emosi, pemikiran yang benar-benar mampu kamu kelola dengan sangat baik. Kamu coba tempatkan perasaanmu, hatimu, pemikiranmu di tempat-tempat yang tepat. Kamu gak ingin terganggu, gak ingin pecah konsentrasinya terhadap pemikiran-pemikiran yang negatif. Yaitu takut, gelisah, nggak berani, ragu-ragu, ataupun overthinking terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Walaupun sebelumnya kamu sudah banyak mendapati kemungkinan buruk itu terjadi di dalam hidupmu. Seperti kegagalan, kemunduran, permasalahan, ya, kerugian di saat berusaha. Tetapi kan nggak semuanya hasilnya seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya mampu kamu kelola dengan sangat baik. Jadi kamu kesampingkan dulu pemikiran-pemikiran yang bisa membuatmu gundah, yang bisa membuatmu kehilangan fokus. Sehingga kamu bisa konsentrasi, bisa optimis, dan berpikir positif. Dan kamu yakin setiap usaha yang baik, setiap keinginan yang baik, maka akan ada jalan-jalan terbaik yang akan terbuka.
Nah, berangkat dari situlah akhirnya kamu setapak demi setapak menjadi lebih baik, menjadi menemukan hal-hal hebat lainnya di depan perjalanan. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi pada akhirnya kamu akan temukan kemapanan. Ini menggambarkan kekayaan, menggambarkan kemapanan, menggambarkan keindahan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena ada seekor burung merak yang begitu cantik, yang begitu elegan, dengan mahkota di kepalanya, dengan ekor yang begitu berkilau, yang begitu indah. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu. Habis gelap maka terbitlah terang. Nahoda yang tangguh hanya dilahirkan dari lautan yang ganas. Jadi memang kamu tidak terlahir dari orang yang sempurna, tidak terlahir dari keluarga yang mapan. Tetapi kamu merintis kehidupanmu dari kesulitan, dari kesusahan, dari permasalahan-permasalahan. Akhirnya kamu tegak berdiri, menunjukkan siapa dirimu, menunjukkan kualitas dirimu. Sehingga dengan begitu kamu banyak mendapatkan peluang, kesempatan. Karena orang-orang sudah semakin nyaman, percaya, respect, saling menghargai. Nah, inilah yang membuka peluang rezeki hadir ke dalam kehidupanmu. Makanya kamu akan dapatkan kemapanan dan keberlimpahan nantinya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, benar kan? Jadi yang dulunya situasinya kacau, situasinya nggak tenang, situasinya nyaman, banyak kesedihan, akhirnya kamu mampu mengarahkan situasi di dalam hidupmu ke arah yang lebih nyaman, lebih tenang, lebih bisa kamu kendalikan. Karena apa? Karena ada optimisme, karena ada keinginan, karena ada keyakinan bahwa badai pasti akan berlalu. Nggak selamanya badai itu menerpa sebuah kawasan, sebuah wilayah. Tentu ada saatnya matahari akan bersinar, bintang akan memancarkan cahaya yang indah di malam hari. Nah, inilah akhirnya yang kamu temukan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, dan jangan pernah menyerah atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena yakinlah, jika kita berjuang, jika kita berusaha, dan jika kita memiliki keinginan dan keyakinan, maka niscaya kita akan dapatkan kemajuan, perubahan, bahkan keindahan-keindahan lainnya yang mungkin tidak akan pernah kita sangka dan kita duga. Oke, kita lanjut. Kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan kerjasama. Jadi akan semakin banyak orang yang tertarik, berkeinginan, tergugah, ya, untuk berkegiatan, berkolaborasi, berteman, bersahabat, bekerja sama dengan dirimu. Karena apa? Karena mereka menilai dan melihat langsung bagaimana kualitas dirimu hari demi hari menjadi lebih baik. Bagaimana kamu menjaga kepercayaan orang lain. Gak pernah ingin mengkhianati. Gak pernah ingin melukai. Dan gak pernah ingin menggantungkan harapanmu kepada apapun dan kepada siapapun. Kamu memang bergantung pada dirimu sendiri, pada kemampuanmu sendiri. Dan inilah yang membuat orang yakin untuk datang ke kamu, menawarkan peluang, kesempatan, kerjasama, kolaborasi. Dan inilah yang akan membawa keberlimpahan di dalam kehidupanmu. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi keberlimpahan, rezeki juga bisa dalam bentuk hubungan yang baik, pertemanan yang positif, persahabatan yang sejati, lingkungan-lingkungan yang saling support, saling dukung, saling menghargai. Dan ini juga rezeki yang baik, yang akan membuatmu terkaget-kaget sebentar lagi. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jelas ini adalah kemauan yang besar.
keinginan yang kuat. Jadi, dengan kamu memiliki keinginan yang kuat, kemauan yang besar untuk terus membaik, untuk terus berubah, untuk terus menata dirimu menjadi lebih baik lagi, maka jalan-jalan terbaik semakin kamu temukan di depan perjalananmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan dibuat kaget, dibuat takjub seolah tidak percaya di depan perjalananmu nanti, karena akan banyak hal hebat, akan banyak keberkahan, akan banyak keberlimpahan yang kamu temukan nantinya di dalam kehidupanmu, karena kamu ataupun jika kamu tidak berhenti berjuang, berusaha, dan terus menata dirimu menjadi lebih baik setiap harinya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.